بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Di dalam terjemah yang lain seperti terjemah Kementerian Agama sebutkan kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Sekilas kalau kita melihat ayat ini, kita akan langsung memahami bahwa orang-orang beriman dan anak cucu mereka juga mengikuti keimanan mereka. Kita Islam, anak cucu kita juga Islam. Maka anak cucu kita itu perlu dijaga kualitas keislamannya. Perlu diwasiatkan kepada anak-anak kita bahwa mereka harus berislam. Sebagaimana ketika Nabi Ya'qub alaihissalam akan meninggal dunia, dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, sepeninggal saya nanti kamu akan menyembah siapa? Maka anak-anaknya yang 13 orang itu mengatakan, termasuk Nabi Yusuf, kami akan menyembah Tuhannya Ibrahim dan Tuhannya Nabi Ishak dan Tuhanmu, wahai ayah. Jadi sampai akan meninggal pun Nabi Ya'qub alaihissalam berwasiat tentang agama ini kepada anaknya, dan itu menjadi teladan bagi kita untuk mewasiatkan pula agama ini kepada anak kita sebagai wasiat terbaik sebelum kita berpulang, seandainya kita masih sempat untuk berbincang dengan mereka, kecuali jika kita meninggal mendadak jamaah yang mulia. Tapi kalau misalnya kita sudah sakit dan sakitnya agak berat dan kita mungkin merasa bahwa kita akan meninggal dunia, maka tidak mengapa kita menyebutkan kalau nanti saya mati harus perbaiki Islam tersebut. Wajib bagi kita semua laki-laki sholat di masjid. Kasih tahu sebagai sebuah wasiat. Jangan cuma sekedar mewasiatkan tentang hutang kita, tentang pembagian harta waris kita, atau harta yang telah dibagi sebagai hadiah kepada mereka. Jangan cuma itu saja, tapi juga wasiatkan kepada mereka bahwa mereka mesti beragama dengan baik. Termasuk cucu-cucu bapak diwasiatkan kepada anak-anak, dipesankan kalau nanti saya meninggal, anak-anakmu semua mesti masuk pesantren atau paling kurang sekolah Islam terpadu jika kalian punya kemampuan. Karena pesantren dan sekolah Islam terpadu lebih bagus itu memang berbayar. Namun jamaah yang kami muliakan, sebagai seorang guru, kami melihat dan menyaksikan betapa kalau di sekolah umum itu jamaah yang mulia, kalau guru agama tidak bertindak sekuat-kuatnya, maka anaknya bapak dan ibu hanya mendapatkan pelayanan apa adanya. Saya pada SMA itu, tempat saya tugas, itu kita menerapkan banyak hal yang mungkin tidak dilakukan oleh guru agama kebanyakan. Diwajibkan oleh mereka sholat duhur, catat. Diwajibkan bagi mereka untuk membaca Al-Quran 10 ayat satu hari di rumah, tanda tangan orang tua. Baru kami periksa dan setiap pekan diuji bacaannya selama kurang lebih 15 menit. Berapa yang sempat diuji? Kami suruh mereka sholat duha istirahat pertama. Kami ikutkan mereka pengajian one day one hadith, one day one dalil, dan terus banyak yang kita lakukan.
diupayakan seperti itu, digencar-gencarkan. Dan kalau biasanya kita periksa di tempat yang lain, mungkin tidak banyak yang mengerjakannya. Karena memang fungsinya guru agama hanya sekedar mengajar biasa saja, seperti guru fisika, kimia, matematika, selesai mereka. Tapi kalau mereka mengurus masjid, mengurus remaja masjid, mengurus pengajian, berarti guru tersebut menambah jam tugas, menambah. Makanya sekolah umum itu pada bisa terlalu diharapkan, kecuali kalau gurunya memang punya semangat jihad yang tinggi untuk melihat anak-anaknya lebih banyak memahami agama. Biasa kalau teman-teman tanya, kenapa itu kita Pak Mudi sangat dengan program begini, apa meninggalkan sama anak-anak? Kesempatan bagi kita yang punya jabatan, cukup dilapor sama kepala sekolah, mau begini Pak. Kepala sekolah itu bakal diminta memakai sholat dua anak-anak. Dia cuma mengatakan mampu jadi kendalikan Pak. Itu saja, mampu jadi dihandle Pak. Dicoba-coba Pak, dicoba dulu Pak, dia lakukan. Tidak akan menolak itu Pak. Asal komunikasi kita bagus dengan pimpinan. Mau kak begini Pak, iya. Mau diadakan Jumat berkah, mau diadakan yang begitu. Asalkan jamaah yang kami lakukan komunikasi baik, tidak akan dilarang oleh pimpinan. Jamaah yang kami muliakan, kita lanjut sedikit bahwa anak-anak kita itu syaratnya untuk bisa bersama dengan surga anak cucu kita adalah dia harus mengikuti keimanan kita. Ya, karena ayat ini mengatakan ya beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka, tidak akan dikasih ketemu lagi Pak di surga. Di dalam terjemah Kementerian Agama kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan dipertemukan atau dihubungkan dengan anak cucu mereka, meskipun anak cucu mereka itu keimanannya tidak sebaik ayahnya atau kakeknya, atau kakeknya atau ayahnya tidak sebaik keimanannya dengan anak cucunya. Karena kan biasa kita dapat di jamaah yang mulia, bapaknya ustaz, anaknya bukan. Bapaknya kiai, anaknya kiai, bukan. Bapaknya rajin sholat di masjid sepanjang hidupnya, anaknya tidak. Atau anaknya ustaz, bapaknya biasa saja, mamanya biasa saja. Bahkan bapaknya sholat tidak sholat. Bahkan ada teman guru saya itu sampai mengatakan, saya akan menikahi perempuan solihah, perempuan yang paling solih yang saya bisa dapat. Dan kenapa memang ada teman beragama? Kenapa memang kau sendiri itu merokok, sembahyang tidak sembahyang, hidup seenaknya? Dia bilang paling tidak nanti ada istriku yang bisa ajari saya, dan istriku itu nanti anaknya akan hidup sama dia. Paling tidak dia bilang begitu. Saya tidak rusak, biar yang penting saya dapat yang paling bagus. Mana kok bisa? Kenyataannya dia dapat betul yang bagus. Dan akhirnya istrinya yang kasih tobat nih. Istrinya yang mengajari dia macam-macam, mulai masuk sholat, mulai apa. Karena mungkin memang teman ini Pak dasarnya bagus nih. Hanya karena pergaulan, namanya pergaulan orang di kantor Pak itu. Ketemu yang suka hahaha, suka cerita pekerjaan sia-sia, suka pergi ngopi, suka bicara lale-lale, suka apa, ketemu dengan itu semua. Ketemu dengan perempuan menikah, akhirnya dia mulai sedikit demi sedikit mengurangi. Apalagi lahir dengan anaknya Pak, dia mulai katanya saya dengar-dengar berhenti merokok, ya, berhenti merokok. Karena dia bilang biar pelan-pelan, sampai akhirnya mungkin dia akan menjadi baik. Jamaah yang kami muliakan, anak kita barangkali Pak di surga tingkat 5, kita di surga tingkat 2 akan dipertemukan kembali, akan dihubungkan oleh Allah. Kata menghubungkan itu, mereka yang surganya lebih rendah itu akan ditarik naik ke tempat kita. Seperti itu. Bukan kita yang turun ke tempat mereka, tidak. Kalau anak kita yang punya tingkatan lebih tinggi, misalnya anak kita di surga tingkat 1, bapak cuma surga tingkat 5, anak kita yang tarik naik. Begitu maksud ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi bapak jangan bersedih, ya. Cukup upayakan istrinya bapak menjadi istri-istri solihah. Anaknya anak
yang solih, cucunya, maka bapak akan punya peluang dan kesempatan besar di akhirat nanti untuk bertamasya bersama mereka di surga yang paling maksimal yang ada di keluarga kita, di anak cucu kita. Ayat selanjutnya mengatakan, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Artinya orang yang lebih tinggi tidak dikurangi pahalanya. Maksudnya yang rendah naik ke yang tinggi. Begitu kata Imam Ibnu Katsir. Karena yang tinggi tidak akan dikurangi sedikit pun pahala. Yang jalan tidak akan dikurang oleh Allah. Berarti yang kurang yang ikut ke yang lebih. Jadi berbahagi kalau ada anak kali bagus iman dari kita. Wih, calon ini cucu tak atau apa. Makanya orang-orang dahulu itu akan semakin naik derajatnya. Kenapa? Karena anak-anaknya yang soleh. Tambah tingkat sampai akhirnya mungkin ayahnya, kakeknya, datuknya ke atas itu tinggi sekali posisinya, karena anak cucunya ke bawah. Maka mereka bisa menarik anak cucunya ke bawah, anak cucunya di bawah mereka. Bisa begitu. Atau anaknya lebih bagus, maka anaknya yang mengangkat mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Setiap orang terikat dengan itu. Jadi kalau tingkatan amal kita lebih tinggi, terikat dengan itu. Sementara orang yang rendah terikat, tapi bisa dihubungkan atau bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya di surga. Baik jamaah yang kami muliakan, kita lanjut materi kita. Kita akan bincang tentang hukum-hukum rukuk, Pak ya. Rukuk kita belum dipahami, tapi dipahami. Kita percepat. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri untuk sholat, beliau bertakbir. Kemudian beliau bertakbir ketika turun rukuk. Hadis riwayat Bukhari pada nomor hadis 789 dan Imam Muslim pada nomor hadis 392. Jamaah yang kami muliakan, hadis ini memberikan petunjuk bahwa kalau orang mulai sholat angkat takbir Allahu Akbar, dan kalau turun rukuk juga mengangkat takbir Allahu Akbar. Ya, mengangkat tangannya dalam hadis yang akan kita sebutkan atau kita sebutkan yang lalu, bahwa ada beberapa tempat di mana tangan itu diangkat dan yang lainnya tidak diangkat. Cuma dua tempat Pak ya, yaitu pada saat kita takbir pertama kemudian rukuk. Kemudian di takbir di rakaat ketiga setelah tasyahud, kalau rakaatnya lebih dari 2 maka naik itu bertakbir lagi, selainnya tidak bertakbir Pak, langsung melipat tangan atau bersedekap pada saat bangkit di takbir rakaat kedua dan rakaat keempat. Cuma 3 tempat itu orang mengangkat takbir, dalam hadis sudah disebutkan. Dalam hadis Uqbah bin Amr Al-Ansari disebutkan, falamma rafa'a wa da'a yadayhi 'ala rukbatayhi. Ketika rukuk, ia meletakkan kedua tangannya pada lututnya. Hadis riwayat Abu Daud 863, Imam An-Nasai pada nomor hadis 1037. Jadi itu tangan Pak di lutut, bukan di selainnya. Ada orang yang Pak di bawah dengan lututnya. Mari kita bacakan hadis berikutnya lagi yang lebih sahih. Dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata mengenai cara sholat Rasulullah SAW, beliau berkata, fa'idha raka'a amkana, ada kata-kata amkana apa ya? Kalau di atas tadi tidak, wada'a yadayhi, ini amkana, kaffaihi nirrukbataihi wa farraja baina asabi'i. Jika rukuk, beliau meletakkan dua tangannya, meletakkan kata-kata amkana itu menetap, meletakkan secara menetap. Kata-kata amkana itu dalam istilah bahasa Arab demikian kata para ulama. Artinya tangannya Nabi itu tidak pernah di selain lutut. Ya, kalau dia rukuk. Jika rukuk, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan jari-jarinya. Hadis riwayat Abu Daud 731. Al-Hafidz Abu Qahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam riwayat ini disebutkan tsumma raka'a fa wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima. Kemudian beliau rukuk dan meletakkan kedua tangannya di lututnya seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya tersebut. Hadis riwayat Abu Daud 734, Tirmidzi 260, Ibnu Majah 893. Dan Al-Hafidz Abu Qahir mengatakan hadis ini sahih. Jadi tangannya itu begini Pak ya,
tangan di bawah. Jadi itu tangan. Ya, dalam satu hadis disebutkan ditaruh di lutut, kemudian dilebarkan jari-jarinya, tidak dikasih begini Pak, tapi dilebarkan begini. Ada juga yang mengatakan digenggam, jadi seperti dia digenggam begini seakan-akan dia genggam. Jadi tangan itu di lutut, tidak boleh begini Pak ya. Atau barangkali orang ada begini. Iya, ada di tahu kan begini. Iya, saya main maju now. Itu tidak ada dalam agama kita. Kemudian ada yang bertanya, kalau begitu kayaknya untuk apa sholatnya tidak sah? Jawaban para ulama yang pertama bahwa sah saja sholatnya, tapi mengurangi nilai ibadahnya, nilai pahalanya. Yang kedua, sholatnya menjadi makruh. Kenapa? Karena dia tidak belajar karenanya. Tidak pernah belajar Pak. Dan lebih parah dari itu, setelah dia melihat dalil kemudian mengingkarinya, maka bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sholatnya tidak diterima karena dia menentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iya. Bapak biasa dengar hadits Nabi riwayat Imam Muslim mengatakan, "Man 'amila 'amalan laysa min amrina fahuwa raddun." Siapa yang beramal tidak seperti dengan cara kami beramal, amal tertolak. Apalagi dalam perkara yang paling besar yaitu sholat, tertolak. Artinya Allah tolak itu. Boleh jadi tidak seluruhnya kata para alim ditolak itu sholatnya, dan khusus rukunya ditolak Allah. Dan pahalanya semua. Ada sekali ditolak sholatnya karena keburukan sebabnya tidak mau belajar. Kemakamannya ada saya punya keluarga itu Pak di Kutonopo. Sini komen sholat dari tahun-tahunan. Masih tampak. Bilang masuk nanti keluar, masuk isi kalau dia tak surat kita kalau sumpah kalau tidak dekat ya begini. Asal Tuhan minta sampai itu. Biar tahu dia masuk sampai itu. Nah, itu jawaban orang-orang tua dulu. Jawaban orang tidak mau berubah, betul? Tidak mau berubah. Dia berpemahaman seperti pemahamannya. Maka bisa jadi Allah menolak sikapnya itu, dan boleh jadi Allah memberikan, ya kalau memotong nilai ibadahnya, mungkin Allah memberikan hukuman atasnya. Jadi hukuman keseluruhan itu Pak, ya tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan juga di akhirat ketika seorang tidak mau belajar. Jamaah yang kayak mulia. Jadi ini tiga hadis yang menunjukkan bagaimana cara Nabi Pak ya. Tidak boleh ditaruh tempat lain di tangan selain di lutut, dan jari-jari itu dilenggarkan saja atau digenggamkan itu lurus saja Pak ya. Selanjutnya dalam hadis dari Abu Humaid juga ya, yang menyebutkan tentang saat rukuk kepala dijadikan sejajar dengan punggung. Abu Humaid As-Sa'idi berbicara mengenai cara rukuk Rasulullah SAW. Ini Abu Humaid As-Sa'idi adalah orang yang paling mirip cara sholatnya dengan Nabi. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, beberapa sahabat yang lain di antaranya Abu Humaid As-Sa'idi itu adalah fotokopinya Nabi. Bahkan kalau orang ke Madinah sepeninggal Nabi, wafatnya Nabi, dan melihat Abu Humaid As-Sa'idi sholat, mereka akan salah menyangka biasanya. Dia pikir Nabi masih hidup. Dia pikir Rasulullah. Begitu dan bukannya. Tapi gayanya persis, cara berdirinya, apanya persis Pak. Bahkan beberapa sahabat itu cara berjalannya persis caranya Nabi. Dan kalau orang melihatnya dan rindu kepada Nabi, mereka berlinang air mata. Jadi kota Madinah itu kota yang dipenuhi dengan air mata. Melihat para sahabat saling menyaksikan bagaimana mereka betul-betul bersungguh-sungguh. Persis gaya berdirinya Nabi, persis gaya tersenyumnya Nabi, persis gaya rukuknya Nabi. Seperti Nabi masih hidup. Makanya jamaah yang kami muliakan, kalau Bapak dan Ibu belajar hadis, maka Bapak dan Ibu jangan ragu bahwa yang Bapak dapatkan itu masih asli kayak dulu seperti Nabi. Karena para sahabat menjaga, para ulama mengatakan sampai lutut jari sahabat dia jaga menjadi lutut jari persis seperti Nabi. Mereka menjadi fotokopi yang luar biasa.
Baik jamaah yang mulia, kita bacakan hadisnya dari Abu Humaid As-Sa'idi. La yasubbu ra'sahu wa la yaqani'u mu'tadilan. Ketika rukuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga lebih dari punggungnya. Yang beliau lakukan adalah pertengahan. Hadis riwayat Ibnu Majah 1061, Abu Dawud 730, Al-Hafidz Al-Bukhari mengatakan hadis ini sahih. Jadi Pak, kepala itu misalnya kita rukuk begini Pak ya, kepala itu begini, dia tidak begini, tidak juga begini, ya Pak ya, kira-kira begini kalau kita rukuk. Ya. Jadi itu kepala, kira-kira begini Pak ya, tidak begini, tidak juga begini, tapi sejajar dengan punggung, rata begini, kira-kira seperti itu. Ya kalau Bapak mau melihat bagaimana lurusnya punggung dan kepalanya, bisa menyaksikannya di jalur yang baik. Masjid ini bisa kita tentara kelihatan tuh. Satu, yang kedua bisa tanya istri atau anak kita, langsung lurus nih, punggung lurus nih, sejajar dengan kepala. Maka orang seperti ini akan lebih banyak lagi pahalanya karena pernah mengukurnya dengan sungguh-sungguh. Jamaah yang kami muliakan, dari Wabisah bin Ma'bad yang berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fakana idza raka'a sawai dhahrahu hatta law subbu alaihi ma'u la las taqar. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika rukuk punggungnya rata sampai jika air dituangkan di atas punggungnya, air itu akan tetap diam. Hadis riwayat Ibnu Majah 872, Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan As-Shaghir. Begitu pula oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad. Begitu lurusnya tepungnya Nabi Pak itu, kalau dituangkan air di atasnya, kata para ulama, di bagian tengah itu akan tinggal air. Di saking lurusnya. Jadi jamaah yang kami muliakan dulu, waktu kami mengaji itu Pak, guru kami itu kalau kita rukuk dia taruh itu ember-ember tukang mandi, ember-ember kecil di atas punggung kami. Kalau ember itu jatuh, maka kami dicampur. Jangan diluruskan tuh. Semua teman-teman itu sampai sekarang teman-teman mengaji dulu kecil sampai hari ini kalau saya ketemu lurus sekali punggungnya. Itu akibat guru yang tegas seperti itu. Jadi kira-kira begini kira-kira kalau lurus ya. Jadi ini ya katanya tersimpan air sekitar sini ya kalau latihan. Jadi tangannya itu mesti menekan ke lutut. Jadi kira-kira apa ya? Saking lurusnya hukumnya Nabi, artinya saking lurus, tapi kalau tidak Pak, sakit kalau kita luruskan, kalau tekan lutut jatuh lagi memaksakannya. Nanti Bapak paksakan sampai ada yang sakit dan lainnya, maka semampunya saja. Karena jamaah yang kami muliakan, ada juga hadis yang mengatakan, ittaqullah mastata'tum, taatlah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya jamaah yang kami muliakan, rukuk membaca subhanallah al-azim dibaca berulang kali tanpa batas jumlah. Oh ternyata subhanallah al-azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim 772. Syekh Al-Albani menyebutkannya juga dalam sifat salat Nabi halaman 115. Sedangkan anjuran 3 kali disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, idza rafa'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim 3 marrat. Jika salah seorang di antara kalian rukuk, maka yang mengucapkan ketika rukuknya subhana rabbiyal azim, yang artinya maha suci Rabb yang maha agung, dibaca sebanyak 3 kali. Ini riwayat Tirmidzi 261, Abu Dawud 886, Ibnu Majah 890. Al-Hafidz Al-Bukhari mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Jadi jamaah yang kami katakan, ternyata ada hadis yang menunjuk itu bisa dibaca berkali-kali. Subhanallah
sampai imam bangkit dari rukuknya. Atau kita mau bacanya banyak-banyak Pak, kalau kita sholat sunat silahkan. Yang 3 kali itu juga ada batasnya, namun disebutkan oleh ulama bahwa hadisnya lebih dhaif daripada yang banyak kali itu. Begitu pula boleh membaca dengan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi dalam hadis Uqbah bin Amir disebutkan mengenai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat rukuk, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Terjemahnya, ya, Maha suci Rabbku yang Maha Agung dan pujian untuknya dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud 170 dalam kitab mengatakan hadis ini sahih. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, tambahannya wa bihamdihi, dan dibaca 3 kali itu sahih. Begitu pula Syekh Al-Albani dalam Sifat Salat Nabi 115. Kata Syekh Al-Albani hadis ini diriwayatkan pula oleh Ad-Darqutni, Imam Ahmad, Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Bahwa hadis ini kuat ya, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Bapak baca 3 kali. Saat rukuk dan sujud juga bisa membaca selainnya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkabbiru an yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya tahu oleh Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca ketika rukuk, memperbanyak artinya tidak ada batasnya. Dan sujud bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Artinya Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian untukmu, ampunilah aku. Jadi ada yang meminta ampun di situ. Kalau yang lain-lain, bacaan lain itu cuma pujian saja, tasbih saja. Tapi kalau dalam hadis ini sudah ada tasbihnya, pujiannya, sudah ada juga permintaan ampunnya. Jadi lebih menguntungkan kalau Bapak baca ini. Kalau saya Pak belakangan itu membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi itu cuma sekali saja saya baca. Kalau saya mau saja. Tapi umumnya kami baca ini Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berkali-kali. Apalagi kalau sholat sunat Pak bisa berlama-lama. Makanya orang yang belajar itu Pak agak lama sholatnya. Agak lama karena mereka berusaha berdoa pada saat rukuk. Mereka sampai 5 kali, orang barangkali cuma 1 kali Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma Sami Allah liman hamidah. Mungkin kalau orangnya soleh Pak, belum sampai 5 kali. 5 kali permintaannya artinya derajatnya lebih tinggi dari orang yang mengucapkan 1 kali. Tapi kalau sholat berjamaah Pak, kalau 1 kali bisa 1 kali ikuti imamnya. Jamaah yang kami muliakan. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan ya ta'awwalul Quran. Ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim itu boleh mengucapkan Sabbihisma rabbikal a'la berkali-kali pada saat rukuk. Tapi kami tidak sebutkan di sini hadisnya. Tapi ini sahih Pak ya. Sabbihisma rabbikal a'la Sabbihisma rabbikal a'la ya yang surah Al-A'la itu Pak ya. Bisa dibaca juga. Walaupun jarang orang dengar hadis ini. Bacaan rukuk dan sujud lainnya yang dibaca adalah Subbuh Qudus Rabbul Malaikah wa Ruh. Ya. Jadi terjemahnya Maha Suci, Maha Kudus, Roh para malaikat dan Ruh. Ruh itu Jibril. Hadis riwayat Imam Muslim 487. Keterangannya Pak ini biasa dibaca oleh Nabi dalam sholat malam. Keterangannya Subbuh Qudus Rabbul Malaikah wa Ruh. Silakan dibaca saja. Jadi kalau siang Ustaz boleh saja kalau tapi yang paling afdal itu kalau malam dalam hadis yang tadi disebutkan demikian. Jamaah yang kaya muliakan ialah berapa bacaan rukuk, gerakannya, bacaannya. Saya yang sesuai dengan dalil. Artinya kalau Bapak belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bapak akan 110 pahala di depannya orang yang tidak pernah membaca itu, yang tidak pernah mengetahui. 1 kali huruf baik itu 110 pahala. Meski tidak semua diamalkan, tapi cukup mengetahuinya karena Bapak bisa sewaktu mengamalkannya. Karena tahu itulah bedanya orang yang pengajar dengan tidak. Orang yang pengajar itu dia akan dapat bonus-bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala kata para ulama karena ilmunya. Meskipun ilmunya itu dia tidak amalkan, karena ada beberapa amalan yang setara dengan ilmu itu, maka dia memilih. Tetapi pengetahuannya itu tetap ikut padanya. Ini bersesuaian dengan hadis Nabi yang mengatakan perbedaan orang yang
Berilmu seorang alim dengan abid adalah seperti langit dengan bumi. Seperti utamaanku dari kalian semua, kata Nabi SAW. Itu dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi jamaah yang kayak muliakan, orang yang ruku itu yang berilmu satu kali sholat itu 110. Kalau menurut dalil ini ya, yang sholat tidak pernah belajar itu 10 saja. Jamaah yang mulia, kita lanjut sedikit lagi untuk seputar i'tidal. Sedikit lagi. Dari Anas bin Malik disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamd." Jika imam bangkit dari rukuk, maka bangkitlah. Jika ia mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar pujian dari orang yang memujinya, ucapkanlah rabbana wa lakal hamd. Artinya, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian. Bukhari 689, Imam Muslim 411. Jadi hadisnya tidak ada yang mengatakan bahwa kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita ucapkan juga sami Allahu liman hamidah, tidak. Tapi makmum belakang mengatakan rabbana ya walakal hamdu ya. Atau rabbana lakal hamdu dalam hadis yang lain. Jamaah yang kalian muliakan, ucapan rabbana walakal hamdu bisa dipilih dari 4 bacaan. Ini kami tidak tuliskan di Pak ya, supaya bukan 2 baris. Tapi Bapak bisa lacak nanti karena ada yang barisnya. Allahumma rabbana lakal hamdu, hadis riwayat Muslim 404. Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu ya, jadi tidak ada awalnya. Hadis riwayat Muslim 404. Kemudian Allahumma rabbana pakai walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari 395. Kemudian rabbana lakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari 322, Imam Muslim 477. Dan rabbana pakai beda-beda. Ya, ada pakai Allah ada tidak. Kemudian rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu. Hadis riwayat Bukhari 689 dan Muslim 411. Bacaan yang lebih lengkap ketika i'tidal bangkit dari rukuk disebutkan dalam hadis Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla thana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, hanyalah darimu kekayaan itu. Hadis riwayat Muslim 471. Hadis sahih ini Pak. Jadi biasanya kita baca begini Bu ya. Allahumma, kita tidak baca Allahumma malah Rabbana walakal hamdu. Bahkan bukan mil atau milku. Kalau milku boleh juga. Ya Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd, sampai di situ. Ternyata hadis itu masih ada sambungannya ya. Masih ada sambungannya. Ya, yaitu ahlat tanari wal majdi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Seperti zikir kita kalau sudah sholat. Kalau sudah sholat kan baca istighfar dulu 3 kali. Astagfirullah. Kemudian baca lagi Allahumma antas salam tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. 1 kali. Kemudian baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kalau sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Iya, asar. Kemudian sholat isya. Karena kalau subuh dan maghrib itu bacanya langsung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Jamaah yang kami muliakan. Nah, ini ada juga pada saat Bapak dan Ibu rukuk. Ya, rukuk kemudian bisa disambung dengan itu. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak tahu persambungannya, tapi saya hafal Allah malamnya? Jadi boleh saja, karena ini cuma sunnah, boleh saja seperti ini.
Allahumma atau Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Berlangsung Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di situ itu yang kita hafal. Dan bisa bersambung dengan persambungannya ahlan tana'i wal majdi. Pada selain itu bersambung ya, milkus samawati milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du ahlan tana'i wal majdi. Ya, la mani'a lima a'taita wa la mu'ti gitu ya, Pak. Sedikit didiannya sambung. Bisa Pak itu kita baca kalau kita membiasakannya nanti. Kemudian ada yang lebih baik dari itu lagi, Pak. Keutamaan membaca Rabbana walakal hamdu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu mawafaqa qaulul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini luar biasa ini, Pak ya. Jika imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Bukan Rabbana walakal hamdu ya. Allahumma, ada yang kurang. Allahumma Rabbana, ada kata-kata Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Itu hadisnya terdapat pada yang kita sebutkan pertama tadi. Itu di bagian A ya, hadis Muslim 404. Kalau di sini malah disebutkan lebih lengkap lagi pada hadis Imam Bukhari 796 dan terulang pada hadis Muslim 409. Berarti 3 kali hadis ini disebutkan. Kita kembali. Jika imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus, akan diampuni. Ada kata-kata takut dan meminta. Biasa Bapak dengar itu dalam Ramadan ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman mengharap pahala Ramadan pun kan dosanya yang telah lalu. Dosa yang telah lalu pada dosa yang berlalu usia yang Bapak lewati, masa yang Bapak lewati. Iya, kalau kita tahu berapa yang datang 60. Berarti mulai sebentar dulu kalau Bapak baca Allahumma rabbana lakal hamdu habis. Itu belum aminnya. Kalau maghrib, isya dan subuh kan sudah kita pelajari kemarin juga kata. Iya. Idza qala al-imam kata Nabi, wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Itu hari apabila imam mengatakan wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan oleh kalian amin. Sebab barang siapa yang bacaannya bersamaan dengan bacaan para malaikat yang bersama dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi Pak, sholat-sholat yang jahat itu maghrib, isya, subuh itu luar biasa itu Pak. Di Al-Fatihahnya saja ujungnya, kalau tolin itu rakaat pertama, rakaat kedua habis dosanya Bapak yang telah lalu. Kemudian rukuknya kalau Bapak pertama rukuk, kalau Bapak baca ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Bapak kemudian baca Allahumma rabbana lakal hamdu habis lagi. Jadi akhirat nanti banyak orang yang berilmu yang bisa menolong keluarganya karena banyaknya pahala. Bayangkan kalau 60 tahun habis dosa, hari-hari Allah dikali 2. Tuh kalau maghrib, isya dan subuh dikali berapa? Habis dosa itu. Bahkan kata para ulama, seandainya masih ada dosa besarnya, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Allah akan maafkan disebabkan karena bacaan-bacaan itu yang banyak menghasilkan pahala. Itulah khusus sudah dimaafkan semua. Makanya di situ orang berilmu, orang belajar, maka dia akan menghasilkan hal yang lebih. Itu mobil Pak, tidak bisa jalan itu kalau Bapak tidak pasang bor-bor yang ini di ban. Satu ban tidak ada Pak, tidak bisa jalan itu mobil. Biar lengkap semua fasilitasnya di atas. Betul atau betul? Betul, yang sedikit. Makanya amal itu akan menjadi besar dengan menempelkan sesuatu yang sedikit itu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Habis Pak. Sepanjang usia Pak. Maka bersyukurlah Bapak dan sampai usia tua kemudian ikut pengajian.
Ya, semoga jadi kita harapkan orang-orang yang tidak nanti tinggal. Ternyata yang tinggal itu rata-rata orang-orang yang cerdas saja kayak yang pintar-pintar dan tinggal. Iya. Jamaah yang kami muliakan, kita akhiri karena kami juga harus jalan banyak. Begitu pula bagi yang mengucapkan Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Iya. Jadi artinya wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Disebutkan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi', Nabi SAW mengatakan bagi orang yang mengucapkan yang semacam itu, ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat ada 32 malaikat berlomba-lomba, siapakah di antara mereka yang lebih duluan mencatat amalnya. Itu pokoknya bulan 99. Kalau malaikat turun mencatat amal tersebut, tanda untuk kemuliaan amal itu. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Karena 30 malaikat kata Nabi berlomba untuk mencatatnya. Sehingga jamaah yang kami muliakan, perkara kecil-kecil seperti ini yang kita ketahui, maka sepanjang usia kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atau royalti kalau bahasa filmnya. Apalagi kalau diamalkan kepada orang lain. Iya. Kalau bapak-bapak susah, sebagian kecil saja Pak posting ke HP-nya istri tak, yang penting-penting di situ banyak-banyak pahala supaya baca memerintahkan bacain saya baca atau anak tak tahu bacain, maka bapak mendapatkan kalau berlipat-lipat. Atau kalau teman-teman tadi kantor atau siapapun yang mungkin belum melihat ilmu ini, maka bisa saja bapak memperoleh pahala dari orang lain yang mengamalkannya. Kami cukupkan dulu materi kita hari ini jamaah yang dimuliakan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah semangat kita untuk beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur sampai kita masuk di bulan Ramadan yang akan datang, bulan yang paling afdal, penghulu segala bulan yang dimana dosa-dosa diampuni dan amal pahala yang dipergandakan seluruhnya. Kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu, saya harus jalan langsung. Ya, kita duduk bersama kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.